Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Putri dari kelas 12 MIPA 3. Hari ini saya akan melakukan praktikum kimia indikator asam basa alami dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami zat asam dan basa yang terkandung di dalam indikator alam. Landasan teorinya ialah indikator asam basa adalah zat-zat warna yang dapat memperlihatkan warna berbeda dalam larutan yang bersifat asam dan dalam larutan yang bersifat basa. Beberapa jenis bunga dengan warna yang mencolok dapat dijadikan sebagai indikator asam basa. Kemudian menurut Arrhenius, asam adalah zat yang melarut dan mengion dalam air, menghasilkan proton H+, dan basa adalah zat yang melarut dan mengion dalam air, menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Menurut Bronsted dan Lowry, asam adalah zat yang menghasilkan dan mendonorkan proton atau H+ pada zat lain, dan basa adalah zat yang dapat menerima proton atau H+ dari zat lain. Lewis juga mengusulkan teori asam basa baru. Lewis yang juga mengusulkan teori oktet memikirkan bahwa teori asam basa sebagai masalah dasar yang harus diselesaikan berlandaskan teori struktur atom, bukan berdasarkan hasil percobaan. Menurut Lewis, asam adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron, dan basa adalah zat yang dapat mendonorkan pasangan elektron. Sifat-sifat asam antara lain ada korosif, yaitu dapat merusak logam dan marmer, mempunyai rasa asam, dan dapat memerahkan kertas lakmus biru, dapat menetralkan larutan basa, dan mempunyai pH kurang dari 7. Sedangkan sifat-sifat basa adalah bersifat kaustik, yaitu dapat merusak kulit, memiliki rasa pahit dan licin, dapat membirukan kertas lakmus berwarna merah, dapat menetralkan larutan asam, serta larutan basa itu mempunyai pH lebih besar daripada 7. Asam basa dan garam merupakan zat kimia yang memiliki sifat-sifat yang dapat membantu kita untuk membedakannya. Karena pada umumnya asam berasa masam dan basa berasa agak pahit. Namun, kita tidak boleh menguji sifat asam atau basa suatu larutan dengan hanya mencicipnya saja. Karena banyak di antara zat-zat kimia itu bersifat racun atau bersifat korosif. Asam adalah senyawa yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+. Sifat-sifat asam diantaranya adalah rasa asam. Kemudian terionisasi menghasilkan ion H+, memiliki rentang pH 0,0 sampai 6 lakmus biru. Basa adalah senyawa yang bila dilarutkan ke dalam air menghasilkan OH-. Sifat-sifat basa diantaranya adalah rasa pahit dan licin. Terionisasi menghasilkan ion OH-, memiliki rentang pH 7,1 sampai 14 dan membirukan lakmus merah. Netral. Ciri-ciri dari netral adalah pertama, rasanya itu bervariasi. Kedua, tidak mengubah lakmus. Ketiga, tidak bersifat korosif. Dan keempat, terdiri dari ion H+ dan OH-. Alat dan bahan yang diperlukan. Pertama, ada ulukan dan saringan. Kedua, ada kunyit. Ketiga, ada bawang merah. Keempat, ada air mineral. Kelima, ada larutan asam cuka. Keenam, ada larutan deterjen. Ketujuh, ada gelas plastik. Kelapan, ada bunga kembang sepatu. 9, ada bunga bougainville. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menumbuk bunga bougainville. Setelah ditumbuk, tambahkan air ke dalam bunga bougainville yang sudah ditumbuk. Kemudian kita aduk. Kemudian setelah kita aduk-aduk,
Siapkan saringan dan gelas. Lalu kita taruh bunga yang sudah kita tunggu ke gelas, ke saringan ini. Ini adalah hasil dari ekstrak bunga bougainville. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengambil 4 tetes atau 5 untuk kita taruh di larutan yang berisi air deterjen. Dan kita aduk, kita tunggu, dan airnya berubah menjadi warna rada kehijau-hijauan. Selanjutnya adalah kita menyiapkan larutan cuka. Kita taruh cuka di wadah gelas aqua, gelas plastik ini. Segini cukup. Kemudian kita teteskan ekstrak dari bunga bougainville ke dalam larutan cuka. Kita aduk, kemudian larutan akan tetap berwarna ungu. Langkah selanjutnya ialah kita menyiapkan air mineral. Kemudian kita meneteskan ekstrak dari bunga bougainville. Kita teteskan ke air mineral. Dan di sini terlihat bahwa warnanya sedikit keunguan. Kita taruh label nama di larutan. Selanjutnya ialah kita melakukan hal yang sama tetapi menggunakan bahan yang berbeda. Kali ini kita akan menggunakan bunga sepatu. Jadi kita akan menghaluskan bunga sepatunya terlebih dahulu. Kemudian langkah yang sama kita lakukan. Kita menaruh bunga sepatunya ke wadah gelas. Kita lakukan hal yang sama seperti langkah yang tadi, yaitu kita meneteskan ekstrak dari bunga sepatu ke larutan deterjen yang pertama. Dan hasilnya akan berubah menjadi warna kehijau-hijauan juga. Jangan lupa untuk menaruhkan label ke larutannya. Bisa dilihat di sini hasilnya berubah menjadi warna kemerah-merahan. Tidak lupa juga kita harus menaruh label. Kemudian lakukan hal yang sama juga untuk larutan air mineral.
sini dia tidak berubah warnanya ya. Dia tidak berubah warnanya. Sedikit ya, tidak berubah warnanya. Jangan lupa juga kita harus menaruh label sini. Kita akan menggunakan bawang merah. Langkah kerjanya sama seperti yang tadi, karena kita harus menempuh terlebih dahulu bawang merahnya. Kemudian kita tambahkan air lagi. Dan kita aduk. Lalu kita taruh hasil tumbukannya, kita saring. Sini hasilnya dia berwarna kekuning-kuningan ya. Lalu kita akan menempelkan label. Dan kita lakukan lagi di larutan coklat. Sini warnanya berubah menjadi warna merah ya. Sama juga di larutan air merah. Di sini warnanya berubah menjadi kuning atau orange keruh ya. Selanjutnya ialah kunyit. Sama seperti yang tadi, pertama itu kita harus menutup kunyit dulu. Kemudian kita tambahkan air mineral. Setelah itu kita akan saring hasil air kunyit ini. Kemudian
Kemudian kita akan meneteskan ekstrak dari kunyit ke larutan deterjen. Di sini warnanya berubah menjadi jingga atau merah. Lalu kita tempelkan label. Larutan selanjutnya ialah kita akan meneteskan kunyit ke larutan cuka. Di sini airnya berubah warna menjadi kuning kemas-masan. Selanjutnya kita akan meneteskan kunyit ke air mineral. Sini airnya berubah menjadi warna kuning. Lalu kita tempelkan label. Hasil dari pengamatannya ialah jika larutan kunyit ditambah dengan larutan asam cuka akan menghasilkan warna kuning kemasan. Hal ini menandakan bahwa asam cuka itu bersifat asam. Kemudian jika larutan kunyit ditambahkan dengan deterjen, maka akan menghasilkan warna jingga kemerah-merahan. Hal ini berarti deterjen ini bersifat basa. Kemudian jika larutan kunyit ditambah dengan air mineral akan menghasilkan warna kuning. Hal ini berarti air mineral itu bersifat netral. Kemudian jika larutan bawang merah ditambah air mineral akan menghasilkan warna putih keruh. Hal ini menandakan bahwa air mineral itu bersifat netral. Kemudian jika ekstrak dari bawang merah ditambah dengan deterjen akan menghasilkan warna kuning. Hal ini menandakan bahwa deterjen itu bersifat basa. Lalu jika ekstrak bawang merah ditambah asam cuka maka akan menghasilkan warna kemerah-merahan. Hal ini menandakan bahwa asam cuka itu bersifat asam. Kemudian jika bunga sepatu ditambah dengan deterjen akan menghasilkan larutan air berwarna hijau. Hal ini menandakan bahwa deterjen itu bersifat basa. Selanjutnya, jika ekstrak bunga sepatu ditambah dengan air mineral akan menghasilkan warna bening atau tidak berwarna. Hal ini menandakan bahwa air mineral itu bersifat netral. Kemudian larutan dari bunga sepatu ditambah larutan cuka akan menghasilkan warna merah. Hal ini menandakan bahwa asam cuka itu bersifat asam. Kemudian bunga bougainville ditambah dengan deterjen akan menghasilkan larutan berwarna hijau. Hal ini menandakan deterjen itu bersifat basa. Dan ekstrak bunga bougainville yang ditambah dengan asam cuka akan menghasilkan larutan berwarna ungu. Hal ini menandakan asam cuka itu bersifat asam. Dan yang terakhir adalah jika ekstrak bunga bougainville ditambah dengan air mineral juga akan menghasilkan warna ungu. Hal ini menandakan bahwa air mineral itu bersifat netral. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengerjaan dan kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.